Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah pada tahun 1442 Hijriah ini kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana tahun lalu, program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Surabaya mengadakan pondok pesantren online. Nah, pada kesempatan ini, pada program pondok pesantren online ini, saya Nur Hamdi dari Guru SMA 15 Surabaya akan menyampaikan tema lengahnya manusia. Ini adalah supaya kita menjadi orang yang mampu introspeksi diri. Para pemirsa dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, muttafaqun alaih." Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmatani, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalam dua nikmat itu. Yaitu apa? Nikmat as-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan. Kebanyakan manusia itu tertipu di dalam dua nikmat ini. Bagaimana tidak, para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, serta para pelajar SMA, SMK, PKLK, Provinsi Jawa Timur, kita betapa menyadari bahwa banyak manusia itu yang lupa nikmat akan sehat. Begitu dia sakit, begitu badan sudah terasa lemah, suhu sudah tinggi, nafas terasa pendek, terasa lunglai, maka baru dia sadar akan nikmatnya kesehatan. Apalagi di masa-masa pandemi yang sudah 1 tahun ini, para pemirsa dan para pendengar, ini Masya Allah, kadang-kadang di antara kita, mungkin dari tetangga kita, karib kerabat kita, itu ada yang wafat itu seperti orang hilang saja. Seperti orang hilang saja. Yakni, begitu ia masuk rumah sakit, maka kemudian yang besuk pun tidak boleh, tidak ada. Maka kemudian sampai wafat pun tidak seperti biasa, yaitu jenazah itu dibawa pulang, dirawat, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan oleh orang banyak, kemudian dikubur sebagaimana biasa. Sekarang kayak orang hilang, dari rumah sakit langsung ke kuburan. Kita tidak tahu berapa yang mensolatkan. Kalau kita bawa pulang, itu yang mensolatkan banyak. Rasulullah menganjurkan bahwa orang sakit itu hendaknya dijenguk dan ada doanya. Tapi sekarang banyak orang yang tidak menjenguk orang sakit, ya ini karena kondisi darurat. Rasul menganjurkan memperbanyak sholat jenazah, akan tetapi kematian pada saat ini karena darurat, mungkin yang mensolatkan jenazahnya itu hanya 4 orang, pakai APD. Mungkin yang dari keluarganya hanya 1-2 orang, yang lainnya adalah petugas. Nah ini baru kalau sudah sakit, wah, sadar akan nikmatnya kesehatan.
Tapi jamaah kaum muslimin, ketika orang itu sehat, itu tidak nyadar ya, bahwa kesehatan itu sangat berharga seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita ini bangun tidur saja, itu sering tidak bersyukur. Padahal ketika kita dibangun tidur, mestinya kita ini sadar nafas kita masih ada. Kita ini masih hidup. Maka begitu bangun, itu disunahkan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Ini sadar akan kenikmatan. Nyawa masih ada, nafas masih ada. Maka kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali ba'dama amatana, setelah kematianku. Yaitu kematian sementara, waktu tidur tadi itu. Coba kalau tidur itu terus, apa akhirnya? Kematian, wong tidur kok terus. Artinya adalah kematian. Maka kemudian disunnahkan orang bangun tidur itu membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan kita sadar bahwa nanti kita ini akan dikumpulkan, ya, akan kembali kepada Allah. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat sehat. Ini yang sering orang itu lupa, yaitu maghbunun, tertipu. Ya. Jadi tertipu di dalam kenikmatan yang berupa sehat. Dia lupa bersyukur akan kesehatannya. Padahal potensi kesehatan ini akan menimbulkan karunia-karunia yang banyak. Akan tetapi kita lupa akan karunia-karunia itu. Kemudian yang kedua, kebanyakan manusia itu lupa terhadap nikmat waktu luang. Manusia itu lengah, lupa akan nikmat kesempatan, waktu senggang, nikmat umur yang panjang. Betapa tidak jamaah kaum muslimin, orang itu kadang-kadang sadar ketika umur sudah uzur. Nah, ya ini artinya dia tertipu terhadap nikmatnya waktu luang atau umur yang panjang. Maka ada kata-kata mutiara yang sangat berharga. Kata-kata itu ada yang menisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, yaitu al-waqtu kasyayf. Waktu itu adalah seperti pedang. Apabila kamu tidak bisa memainkannya, maka akan menebas dirimu sendiri. Ya ini. Jadi orang itu yang tidak bisa memainkan, tidak menggunakan waktu, kita akan tertebas oleh waktu. Betapa tidak para pendengar dan pemirsa, bahwa orang itu sering tertebas oleh waktu. Ketika umur sudah uzur, baru sadar bahwa kita bekerja belum maksimal. Ketika umur sudah uzur, sholat pun belum sempurna. Kita nyadar ketika umur sudah uzur, baca Al-Quran pun belum benar. Ya ini, padahal waktu sampai umur 60 itu untuk apa? Kok umur ketika pensiun baru belajar membaca Al-Quran? Dan itu banyak. Artinya orang-orang itu tertipu ketika diberikan umur yang panjang. Nah ini, hendaknya kita menyadari akan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu. Begitu kita pensiun, baru nyadar kita kerja belum produktif, kita bekerja belum baik, tapi umur sudah waktunya pensiun. Nah ini orang-orang yang lengah, orang-orang yang tertipu dengan waktu. Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia, hendaknya kita ini hati-hati dengan dua nikmat ini. Jangan sampai tertipu, jangan sampai lengah. Kita harus mensyukuri. Yaitu mensyukuri itu artinya itu bukan hanya terima kasih, alhamdulillah, bukan begitu. Akan tetapi syukur itu pengertian yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Balaghah Ma'ani wal Badi', yaitu di dalam muqaddimahnya ini kitab yang berjudul Jauhar Maknun ini ya. Ini memberikan pengertian asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih.
Syukur itu artinya adalah seorang hamba itu menggunakan semua karunia Allah yang diberikan kepadanya untuk sesuatu yang semestinya. Ya, syukur itu menggunakan. Ya, syukur itu kalau kita punya potensi kesehatan, kita gunakan potensi kita. Jadi bukan kalau terima kasih ya Allah, maha terpuji Engkau yang telah memberikan karunia kepada kau. Itu namanya adalah hanya pujaan. Alhamdu. Jadi bukan syukur yang sesungguhnya. Syukur yang benar itu adalah menggunakan karunia atau nikmat dari Allah untuk sesuatu yang semestinya. Maka dari itu jamaah kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, ada baiknya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, itu mengingatkan ya ada 5 perkara yang harus kita perhatikan dan kita manfaatkan, yaitu hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla sughlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika." Yang artinya manfaatkanlah atau pergunakanlah atau siapkanlah 5 sebelum datangnya 5. Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama itu adalah hidupmu sebelum matimu. Ini adalah memperingatkan bahwa supaya di dalam hidup kita ini jangan lengah, tapi gunakan hidupmu untuk yang manfaat, ya, untuk yang produktif, untuk kebaikan-kebaikan, jangan sampai yang malah sebaliknya, yaitu di dalam hidup itu kita lupa akan hakikat hidup kita, maka kemudian hidup kita tidak terarah, justru malah kemudian kita menjalankan yang sebaliknya, yaitu kemaksiatan. Yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamika. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Nah ini. Maka ketika sehat, kita gunakan kesehatan kita. Jangan sampai malah kemudian dengan kesehatan kita lupa. Dan kita lupa bersyukur. Artinya bersyukur itu menggunakan yang semestinya. Kemudian wa faraghoka qabla sughlika. Dan waktu luangmu, umurmu yang panjang, itu qabla sughlika. Sebelum datang sibukmu. Ya, umur yang panjang itu pada akhirnya nanti kan kematian. Dan setelah kematian, betapa sibuknya orang itu menghadapi setelah kematian. Wasababaka qabla haramika. Dan gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, ini mumpung muda. Ini kenapa kok diingatkan waktu muda? Karena mestinya umur yang produktif itu adalah umur yang masih muda. Karena tenaganya masih kuat. Ya. Demikian juga potensi-potensi yang lain itu masih baik. Sedangkan orang itu kalau sudah tua, itu diantaranya kesehatannya sudah berkurang, pandangannya. Dan ini memang Allah ingin mendidik bahwa supaya orang yang sudah tua, pandangannya itu sudah kabur, itu Allah mendidik supaya dia lebih fokus, tidak memandang dunia, akan tetapi fokus kepada arah akhirat nanti. Demikian juga orang tua itu kemudian renta, ya, sudah lemah tubuhnya. Ini artinya Allah mendidik kepada dia bahwa dia ini sudah mendekati, bahwa nanti bukan hanya renta akan tapi habis dan akan kembali kepada Allah. Para pendengar dan para pemirsa rahimakumullah, yang terakhir itu adalah wa ghinaka qabla faqrika. Gunakanlah kecukupanmu sebelum datang kekuranganmu, sebelum datang kefakiranmu. Ketika engkau cukup, ghina, kamu kaya, kamu cukup, gunakan kesempatan kekayaanmu. Ketika engkau masih kaya, masih cukup, masih punya harta, gunakan sebelum datang kefakiranmu. Karena belum tentu orang kaya itu kemudian langgeng kekayaannya.
Karena kalau tidak hati-hati, tidak mensyukuri akan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu bisa mendadak menjadi fakir, menjadi orang yang bangkrut, dan bukan hanya miskin, akan tetapi malah hartanya. Lah ini hati-hati. Makanya di sini sebetulnya adalah peringatan dari Rasulullah kepada umat yang dicintainya, maka gunakanlah kesempatanmu ketika masih cukup, ketika masih kaya, sebelum datang kefakiran kepadamu. Ini jamaah kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia, serta utamanya anak-anak kami, para pelajar SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Jawa Timur. Ada hadis yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu hadis yang bunyi lengkapnya begini. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khair, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, fa ayun nasi syarrun, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, ini dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, bahwasanya ada seorang laki-laki. Jadi diriwayatkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia itu yang paling baik? Qala, maka Rasulullah menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tsumma qala fa ayun nasi syarr. Kalau demikian, siapa orang yang paling jelek? Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang umurnya, akan tetapi jelek amalnya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebetulnya nilai kebaikan manusia itu bukan pada panjang ataupun pendek umurnya, akan tetapi nilainya itu adalah untuk apa umur itu digunakan. Jadi kalau umurnya itu digunakan untuk beramal kebaikan, itu adalah orang yang paling baik. Sebaliknya apabila orang itu umurnya panjang, tapi amalnya jelek, itu adalah orang yang jelek. Syarrun nas, orang yang paling jelek. Maka sebetulnya sebaliknya juga, umur itu yang baik bukan yang panjang. Atau sebaliknya, yang baik bukan yang pendek. Akan tetapi umur itu yang paling baik adalah umur itu berapapun yang digunakan untuk amal kebajikan. Banyak di antara para ulama kita itu pada zaman dulu umurnya itu pendek. Akan tetapi Masya Allah amalnya. Ya. Seperti ini contohnya adalah Syekh Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya sekitar 45 tahun. Antara 44 sampai 45 tahun. Akan tetapi Masya Allah karyanya, coba kalau karyanya itu syarah Muslim saja. Jadi semua hadis di dalam Sahih Muslim itu diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Termasuk di takhrij hadisnya diberikan penjelasan. Coba Sahih Muslim yang tebal itu berapa jilid, itu kalau kemudian diterjemahkan saja jadi berapa jilid. Bukan hanya diterjemahkan, akan tetapi disyarah, diberikan penjelasan masing-masing hadis itu oleh Imam An-Nawawi. Itu menjadi kitab yang tebal. Kemudian ada lagi kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Al-Adhkar, dan masih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Coba umurnya berapa? Hanya 45 tahun. Coba kita bandingkan dengan kita sekarang ini. Apa yang telah kita tinggalkan setelah kita nanti mati?
Coba Imam An-Nawawi yang ditinggalkan itu bisa kita nikmati sekarang ini. Kitab-kitabnya bisa dijadikan rujukan oleh umat Islam. Dan saya yakin Imam An-Nawawi tidak menerima royaltinya semua kitab-kitab itu. Karena beliau sudah wafat. Ya. Demikian juga mungkin keluarganya pun tidak ada yang menerima royalti dari kitab-kitab beliau. Siapa yang menerima hasil yang banyak dari penerbitan buku-bukunya itu? Ya, penerbit dan percetakan. Dan semua yang terkait dengan penjualan dan penyebaran buku-buku beliau. Demikian juga masih banyak ulama-ulama kita pada zaman dulu umurnya tidak panjang. Ya, Imam Al-Ghazali umurnya juga 55 tahun. Maka jamaah sekalian, sebetulnya baik tidaknya umur kita itu adalah pada digunakan untuk apa umur kita, yaitu untuk amal-amal kebajikan. Mayoritas umurnya umat Nabi Muhammad SAW, para pendengar dan para pemirsa Radio Republik Indonesia, itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu artinya apa? Mayoritas umurnya umat Nabi Muhammad, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sendiri umurnya adalah 63 tahun. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayyajuzu dzalik." Yang artinya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum artinya sedikit begitu ya, mayyajuzu dzalik yang lewat daripada itu. Artinya tidak banyak orang itu yang umurnya lebih daripada 70 tahun. Ini bukan berarti tidak ada orang yang umurnya lebih dari 70. Akan tetapi mayoritas umurnya umat Nabi Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang dari 60, akan tetapi itu termasuk yang aqalluhum. Artinya tidak banyak. Ya. Dan yang lebih dari 70 itu juga aqalluhum. Ya, tidak banyak. Ya, mayyajuzu dzalik, tidak banyak yang melewati 70 tahun. Maka para pemirsa semuanya dan para pendengar, dari hadis-hadis yang kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pada program Pondok Ramadan Online ini intinya adalah hadis-hadis ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita ini tidak lengah dengan kesempatan yang ada, supaya kita tidak lengah dengan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita, supaya kita tidak lengah dengan umur kita yang panjang. Akan tetapi kita harus senantiasa muhasabah, kita introspeksi diri supaya amal-amal kebaikan kita ini senantiasa menghiasi umur kita. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan ya, ma qaddamat, apa-apa yang telah lalu, ligodin, untuk hari esok. Ini muhasabah ya, supaya kita ini tidak lengah dengan waktu, tidak lengah dengan umur kita. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini mengandung makna supaya kita ini memperhatikan amalan-amalan kita yang telah lalu untuk melangkah hari esok yang lebih baik. Ini adalah muhasabah, ya, ini adalah evaluasi diri, dan ini termasuk manajemen modern. Ini menggunakan evaluasi ini, yaitu apa-apa yang telah lalu itu kita evaluasi, apa kekuatannya, apa kelemahannya. Ini untuk menentukan langkah esok, langkah
ke depan. Jadi ligodin untuk hari esok itu maknanya bisa hari esok yang pendek, juga bisa hari esok yang panjang. Namun jamaah kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa semuanya, semua mufassirin, semua ahli tafsir itu memberikan penjelasan bahwa makna daripada ayat ini, ligodin itu adalah untuk hari esok yang panjang, yaitu akhirat. Maka makna daripada wal tangdzur nafsum ma qaddamat, hendaklah setiap diri itu memperhatikan ma qaddamat yang telah lalu, itu adalah semua amal-amalnya di dunia. Ligodin itu adalah untuk bekal hari akhirat nanti. Nah ini. Maka kalau kita sadar, kita ini dengan muhasabah ini kemudian kita sadar, maka sebetulnya umur kita yang diberikan oleh Allah ini sebetulnya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita muhasabah, kita koreksi diri, sehingga dengan koreksi itu kita bisa melangkah ke depan yang lebih baik, hari esok yang pendek ataupun hari esok yang panjang, yaitu akhirat nanti. Mudah-mudahan para pelajar SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Jawa Timur, serta seluruh pendengar dan seluruh pemirsa, karena program Pondok Ramadan Online ini juga akan disiarkan di YouTube. Maka dari itu semuanya para pemirsa juga, para pendengar dan anak-anakku, para pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, dengan adanya Pondok Ramadan Online ini, dengan kajian-kajian ini, termasuk kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadikan bekal bagi kita untuk muhasabah dan menjadikan kita orang-orang yang mau berbekal, berbekal dengan potensi-potensi yang ada, berbekal dengan seluruh karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, ligodin, yaitu untuk hari esok yang panjang, yaitu untuk akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah, Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah, orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat yang dahsyat, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Atau sebaliknya, as-sihhatu wal faraghu, yaitu kesehatan dan waktu luang, umur panjang, kesempatan yang ada. Kita akhiri dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma gfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.